Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Zahra. Nah, hari ini kita akan masuk ke KD 3.3 dan 3.4, yaitu berkomunikasi dengan iklan, slogan, dan poster. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya antum semua memulainya dengan bismillah dan doa sebelum belajar. Lanjut, KD 3.3-nya mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. KD 4.3-nya menelaah pola penyajian dan kebahasan teks iklan, slogan, dan poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Nah, di sini poin-poin yang akan kita pelajari itu menentukan unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster. Yang B, menyimpulkan isi teks iklan, slogan, dan poster. C, menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. D, menulis teks iklan, slogan, dan poster. Ini pada bagian antum memproduksi teks iklan. Selanjutnya, akan antum memahami nanti arti teks iklan itu, slogan, dan poster. Ada juga ciri-ciri teks iklan, slogan, dan poster, jenis-jenisnya, serta fakta dan opini yang ada dalam teks iklan, slogan, dan poster. Lanjut, di sini akan saya jelaskan mengenai perbedaan dari ketiganya, iklan, slogan, sama poster. Nah, iklan merupakan berita pesanan untuk mendorong dan membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Nah, biasanya iklan ini mempengaruhi masyarakat agar tertarik, agar masyarakat itu mau membeli apa yang ditawarkannya, seperti barang ataupun jasa. Sedangkan di slogan itu merupakan sebuah moto yang dipakai dalam berbagai konteks, baik konteks komersial, agama, politik, pendidikan, lingkungan hidup, maupun kesehatan. Nah, biasanya slogan ini lebih mempengaruhi, lebih mengajak masyarakat untuk melakukan apa yang disampaikan dalam slogan tersebut. Sedangkan di poster itu merupakan sebuah plakat yang dipasang di tempat umum yang berupa pengumuman atau iklan yang ditulis di atas kertas atau papan cukup besar dengan huruf cukup besar dan warna mencolok. Nah, biasanya poster ini bisa antum temui di tepi-tepi jalan. Nah, dari ketiganya ini ada mempunyai perbedaan. Iklan itu menawarkan sebuah produk, sedangkan slogan itu merupakan moto, sedangkan poster itu plakat. Nah, kita lanjut ke ciri-ciri teks iklan, slogan, sama poster ya. Nah, ketiga-tiganya itu ciri-cirinya juga berbeda. Pertama, iklan. Iklan itu ciri yang pertama itu informatif dan komunikatif. Maksud dari informatif dan komunikatif ini, informatif membuat sebuah informasi, dan komunikatif ini dikomunikasikan, disampaikan kepada khalayak banyak iklan tersebut. Nah, objektif dan jujur. Objektif dan jujur ini maksudnya harus benar-benar. Jangan sampai iklan yang antum tawarkan itu palsu atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Harus jujur ya ketika antum membuat sebuah iklan. Buatlah iklan itu sesingkat, padat, jelas, dan mudah dipahami oleh khalayak banyak, sehingga orang pun tertarik, menarik perhatian banyak orang, dan orang tertarik untuk membeli produk dan jasa yang telah antum tawarkan, tidak menyinggung pihak lain. Nah, buatlah seolah-olah iklan antum itu lebih baik dari iklan lain, tapi tidak menyinggung iklan orang lain. Nah, lanjut ke slogan. Slogan ini kalimatnya menarik. Nah, biasanya slogan itu kan moto. Nah, moto itu menggunakan kalimat yang menarik, kalimatnya pendek, kalimatnya mudah dipahami, kalimatnya menjelaskan visi, misi, dan tujuan. Siapa sih sasarannya dari slogan tersebut? Apa tujuannya dibuat slogan tersebut? Nah, kalimatnya bersifat persuasif, singkat, dan jelas. Persuasif di sini yaitu mempengaruhi, membujuk agar masyarakat itu mau melakukan apa yang disampaikan dalam slogan yang antum buat. Nah, selanjutnya ke poster. Poster di sini contoh cirinya yang pertama, desain grafis. Desain grafis ini komposisi gambar, huruf, dan warnanya itu menarik agar poster itu dapat dilihat sama khalayak banyak dari kejauhan. Lanjut ke teks poster, biasanya ditempel di tempat-tempat umum. Nah, biasanya antum akan melihatnya itu di papan pengumuman atau biasanya baliho-baliho besar di tepi jalan. Lanjut
Bahasa singkat dan jelas. Singkat dan jelas ini biar masyarakat itu mudah memahaminya. Dapat dibaca sambil lalu. Biasanya kalau dapat dibaca sambil lalu ini, antum biasanya lihat di papan pengumuman, lihat sekilas apa yang disampaikan dalam pos tersebut. Lanjut kita ke jenis-jenis teks iklan, slogan, sama poster. Jenis-jenisnya pun nanti akan saya jelaskan. Yang pertama kita masuk ke jenis iklan. Nah, jenis iklan ini ada 3, berdasarkan sifat, tujuan, sama ruang. Nah, yang berdasarkan sifat itu terbagi 2, iklan niaga dan non niaga. Yang berdasarkan tujuan ada iklan permintaan dan ada iklan penawaran serta pengumuman. Yang berdasarkan ruang yang terakhir ada iklan baris dan iklan kolom yang biasa antum temui. Biasanya iklan ruang berdasarkan ruangnya ini biasa antum temui di koran. Lanjut, di sini berdasarkan sifat iklan ya. Iklan yang berdasarkan sifat yaitu pertama iklan niaga. Iklan niaga ini dibuat untuk mempengaruhi masyarakat agar tertarik untuk membeli suatu produk baik barang maupun jasa yang diiklankan. Nah, biasanya niaga ini menawarkan sebuah produk atau jasa. Contohnya di sini saya ambil itu contoh makanan yang ditawarkan di sini iklannya itu Indofood, Indomie. Nah, udah antum pasti tahu ya dengan Indomie, mungkin juga antum pernah mengkonsumsinya. Lanjut, iklan non niaga. Masih berdasarkan sifat ya nak. Iklan non niaga ini dibuat untuk mempengaruhi masyarakat agar mempunyai rasa simpati atau memberi dukungan atas suatu permasalahan aspek yang diiklankan. Biasanya iklan non niaga ini disebut juga iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat contohnya iklan anjuran berhenti merokok, iklan untuk menjaga lingkungan, dan lain-lain. Biasanya iklan layanan masyarakat ini bisa antum lihat di televisi ya nak. Contohnya di sini saya ambil hidup sehat tanpa merokok. Alangkah baiknya jika antum semua tidak merokok. Lindungilah diri antum, keluarga antum dari yang namanya rokok. Lanjut, berdasarkan tujuan. Yang tadi berdasarkan sifat, sekarang berdasarkan tujuannya. Tujuannya itu yang pertama permintaan, iklan permintaan. Iklan yang ditujukan kepada masyarakat tertentu agar mau bekerja sama dengan pihak yang mengiklankan. Contohnya di sini iklan lowongan pekerjaan. Ini ada contoh lowongan kerja IT staff. Lanjut, iklan penawaran. Masih berdasarkan tujuan, iklan yang bertujuan untuk menawarkan suatu produk kepada masyarakat supaya masyarakat mau membeli atau menggunakannya. Nah, biasanya iklan penawaran ini contohnya di sini produk makanan ringan, iklan konveksi dan lain-lain. Di sini saya ambil contohnya Sunter Grand Opening Promo. Di sini dia menawarkan kalau di sini lagi promo barangnya itu. Lanjut, pengumuman. Pengumuman ini iklan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, penerangan atau pengumuman kepada masyarakat tentang suatu kabar atau peristiwa. Biasanya pengumuman ini antum lihat di papan pengumuman ya nak, atau pengumuman yang diberikan oleh seseorang kepada antum. Contohnya di sini iklan berita duka, iklan ucapan selamat ulang tahun dan lain-lain. Di sini saya ambil contohnya itu pengumuman diberitahukan dengan hormat kepada seluruh mahasiswa S1 Di sini ada contohnya iklan pengumuman, antum bisa lihat di sini ya. Lanjut, berdasarkan ruang. Ruangnya itu ada 2, iklan baris dan iklan kolom. Di sini contoh iklan barisnya bisa antum lihat. Nah, iklan singkat yang terdiri dari beberapa baris dalam sebuah kolom khusus tertentu biasanya ditemukan di koran dan majalah. Nah, contohnya iklan lowongan kerja, rumah dijual, dikontrakan, dan iklan penawaran. Nah, di sini Zat juga punya contohnya dari koran. Zat temukan contoh iklan kolom tersebut. Nah, ini bisa antum lihat ya, nah, contohnya iklan. Nah, lanjut kita ke iklan kolom. Tadi iklan baris, sekarang ke iklan kolom. Iklan yang terdiri dari atas ilustrasi berupa gambar atau foto yang dilengkapi kata-kata tertentu sebagai kalimat iklan. Nah, biasanya di sini ukurannya lebih besar dan menarik perhatian pembaca supaya masyarakat tertarik dengan apa yang diiklankan tersebut. Contohnya laptop dijual segera, laptop dalam kondisi mulus, segel garansi. Nah, itulah bahasa-bahasa dari iklan tersebut. Itu yang iklan. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis slogan. Di sini ada slogan kesehatan, slogan lingkungan hidup, slogan pendidikan, serta slogan
Nah, itu jenis-jenis slogan ya, Nak. Yang pertama kita akan membahas mengenai slogan lingkungan hidup. Slogan lingkungan hidup ini yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Contoh di sini contohnya gerakan hidup bersih dan sehat bebas sampah. Nah, saat ini kita dilanda dengan COVID-19. Nah, alangkah baiknya jika antum membiasakan hidup bersih dan sehat agar virus tersebut tidak sampai ke antum. Layaknya juga diri antum serta keluarga antum dengan selalu cuci tangan dan menggunakan masker. Itu slogan lingkungan hidup. Selanjutnya, slogan pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan yang berisi motivasi atau sebagainya. Ini saya ambil contohnya itu menyontek. Menyontek tak diajarkan di surga, tak diujikan di neraka, tak diluruskan. Yang selama ini antum beranggapan lebih baik nilainya tinggi dengan cara-cara yang antum gunakan itu. Nah, alangkah baiknya antum itu nilainya apa adanya tapi hasil antum sendiri. Ustadz atau ustazahnya akan menghargai hasil antum dengan jujur yang tersebut. Kalau antum hasilnya tinggi tapi dengan menggunakan cara yang kotor, itu sama aja antum membohongi diri antum sendiri. Nah, sekarang biasakan hidup jujur ya, Nak, dengan kurang-kurangi menyontek itu. Kalau dapat tidak usah menyontek, biasakan diri antum itu hasilnya apa adanya tapi dengan usaha antum sendiri. Jadi antum akan paham di mana potensi antum sendiri. Selanjutnya, slogan kesehatan. Slogan kesehatan ini yang berisi tentang pesan kesehatan. Nah, pada saat ini antum sering dengar slogannya itu, ayo gunakan masker, ayo cuci tangan. Dan pada saat pandemi ini ya, Nak. Nah, ini contohnya itu novel coronavirus. Nah, ini slogannya itu menggunakan masker, cuci tangan. Ini polanya itu jaga kesehatan. Ketika kita menjaga kesehatan, kita melindungi diri kita serta orang tua kita, keluarga kita dari yang namanya virus corona ini. Lanjut, slogan motivasi, yaitu bertujuan untuk memotivasi, memberikan motivasi atau dukungan kepada orang lain. Contohnya di sini saya ambil ilmu adalah sumber kekuatan, bukan motivasi. Nah, jadi bagi antum yang merasa malas sekolah atau malas menuntut ilmu, apa gunanya? Ingatkan, ilmu itu akan membawa antum pada sebuah kesuksesan. Sukses dunia, sukses juga di akhirat. Jangan pernah takut untuk menuntut ilmu. Dengan keadaan bagaimanapun, tetaplah tuntut ilmu. Ilmu itu nggak harus di dunia pendidikan seperti di sekolah. Ilmu itu bisa antum dapatkan seperti pepatah Minang kita mengatakan, alam berkembang jadi guru. Dimanapun antum berada itu, semuanya bisa antum jadikan pelajaran. Itu yang slogan ya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis poster. Jenis poster ini ada dua, berdasarkan isi dan berdasarkan tujuan. Nah, kalau berdasarkan isi itu ada niaga, kegiatan, pendidikan, serta layanan masyarakat. Kalau berdasarkan tujuan ada propaganda, kampanye, cari, poster film, poster komik, afirmasi, riset, kelas, komersil. Nah, pertama kita masuk berdasarkan isi. Isi itu ada contohnya itu poster niaga. Nah, niaga sama tadi ya, Nak. Niaga ini menawarkan suatu produk atau jasa kepada orang lain. Dibuat untuk media komunikasi dalam urusan perniagaan, perdagangan ya, untuk menawarkan suatu barang atau jasa. Contohnya, apapun makanannya, minumnya, teh botol sastro, ini biasanya antum dengar iklannya di televisi ya, Nak. Lanjut, poster kegiatan. Poster kegiatan itu berisi suatu kegiatan seperti kegiatan jalan sehat, senam, ataupun lain-lainnya. Ini contohnya saya ambil sepeda santai yang sedang marak sekarang ini, goes ya, goes dengan sepeda antum. Nah, ini contohnya poster kegiatan. Lanjut, poster pendidikan, poster yang bertujuan untuk mendidik, motivasi orang lain agar menjadi lebih baik lagi. Nah, apa tujuan pendidikan itu? Memanusiakan manusia, karena lestarikan literasi di kalangan remaja masa kini. Nah, jadi kalau untuk melestarikan literasi membaca, budaya membaca, usahakan dalam sehari itu untuk membaca baik minimal itu selembar, apapun itu yang membaca, apakah itu novel, komik, atau buku ilmiah lainnya. Itu poster pendidikan. Lanjut, iklan bergizi tinggi, sehat, dan enak. Contohnya ada berarti iklan layanan masyarakat ya. Iklan yang dibuat untuk pelayanan kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Dengan contohnya seperti ini, iklan bergizi tinggi, sehat,
enak. Berarti antum diminta untuk supaya hidup sehat dengan mengonsumsi ikan. Berdasarkan tujuan. Kalau berdasarkan tujuan, contoh yang pertama itu ada poster propaganda. Poster propaganda ini dibuat untuk mengembalikan semangat pembaca atas perjuangan atau usaha seseorang dalam melakukan hal yang bermanfaat bagi kehidupan. Di sini contohnya jangan mudik. Propaganda ini mempengaruhi orang lain ya, nah. Jangan mudik, nikmat membawa sengsara. Pada saat COVID-19 ini alangkah baiknya antum untuk menjaga kesehatan antum. Jangan sampai ketika antum mudik itu malah memberikan efek negatif lagi bagi keluarga antum di kampung. Selanjutnya berdasarkan tujuan yang kedua, poster kampanye dibuat untuk mencari simpati dari masyarakat pada saat dilakukannya pemilihan umum atau pemilu. Nah, pada saat akan dilaksanakannya pemilu itu banyak bertebaran poster-poster dari calon presiden, capres, cawapres, atau calon gubernur, atau calon wali kota, atau calon wakil wali kota. Nah, di sini Indonesia hebat. Lanjut, berdasarkan tujuannya poster dicari. Nah, dicari ini kalau misalnya ada sesuatu yang hilang akan dibuat dalam bentuk poster. Dicari bertujuan untuk membuat orang hilang atau suatu perusahaan yang membutuhkan kerja. Nah, biasanya dicari ini ketika seseorang kehilangan. Nah, dibuatlah poster besar dicari. Misalnya dicari si A. Ya, nah. Poster film dibuat untuk mempopulerkan suatu film yang diproduksi dalam suatu industri film. Nah, gunanya itu untuk mempopulerkan suatu film. Lanjut ke poster komik. Komik sama dengan tadi, dibuat untuk mempopulerkan buku-buku komik. Komik biasanya antum suka baca komik ya, nah, kan sudah paham baca komik yang sudah antum baca. Lanjut berdasarkan tujuannya poster afirmasi dibuat untuk memotivasi pembacanya, biasanya tentang kepemimpinan dan lain-lain. Ini udah ambil dia bisa, saya tidak. Nah, kata-katanya itu seperti nama diri kita ya, dia bisa, nah kita siapa saya tidak. Nah, di sini kita contohnya Muhammad Al-Fatih, itu khalifah muda, pintar dan pemberani. Siapa yang nggak kenal dengan Muhammad Al-Fatih ya? Orang yang sangat pemberani. Lanjut Albert Einstein, namanya enggak jauh-jauh dari antum, ilmu fisika teoritis. Albert Einstein ya. Lanjut ke Bill Gates, orang terkaya di dunia. Total kekayaannya itu 79,5 miliar US dollar. Lanjut kita berdasarkan tujuannya itu poster riset. Nah, dibuat untuk mempromosikan berbagai kegiatan riset sehingga mengundang para pelaku akademik untuk melihat dalam mengapresiasi kegiatan tersebut. Nah, biasanya riset ini penelitian. Kalau misalnya ada seorang ilmuwan akan melaksanakan penelitian, dia akan mengundang orang lain untuk melihat riset apa yang telah dibuatnya. Lanjut di sini poster kelas. Kalau di kelas antum pasti banyak poster-poster di motivasi atau poster edukasi ya. Contohnya di sini pintar itu mahal. Ayo kita belajar. Nah, poster kelas ini yang berada di kelas antum tujuannya itu memotivasi dengan kata-kata yang mudah dipahami, dengan kata-kata membujuk, kata-kata mendidik ya. Pintar itu mahal. Ayo kita belajar. Kalau misalnya antum menunda juga belajar, antum akan belajar itu sepanjang hayat. Lanjut, poster komersil. Komersil ini hampir sama dengan niaga, yaitu untuk mempromosikan sesuatu produk. Nah, di sini saya ambil contohnya tolak angin. Sudah sering lihat ya contoh poster seperti ini, tolak angin. Fakta dan opini dalam teks iklan, slogan dan poster. Nah, antum harus bedakan dulu apa itu fakta dan opini. Fakta itu memuat identitas produk yang ditawarkan, komposisi, kegunaan, dan sarana pengguna secara lengkap. Berisi patok fakta, apa yang sebenar-benarnya. Sedangkan opini itu memuat ide, gagasan, pendapat, pemikiran, atau penawaran untuk mempengaruhi sasaran iklan, slogan, dan poster. Biasanya opini ini berisi kata-kata yang menarik, kata-kata yang memotivasi. Nah, itu perbedaan fakta dan opini.
Lanjut langkah-langkah menyimpulkan isi teks iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, cermati isi iklan, slogan, dan poster. Cermati dulu apa yang ditawarkannya, apa yang dipaparkan dalam iklan, slogan, dan poster tersebut. Kedua, temukan ide pokok dalam iklan, slogan, dan poster. Ketiga, tuliskan simpulan iklan, slogan, dan poster. Lanjut, yang ketiga, menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Pola penyajian iklan, slogan, dan poster, struktur, serta ciri-ciri kebahasaannya. Pertama, pola penyajian iklan, slogan, sama poster. Kalau di media cetak dia ada dua medianya, cetak dan elektronik. Kalau media cetak itu mengandalkan desain grafis seperti warna dan bentuk huruf, tata letak, dan gambar. Nah, biasanya di media cetak ini lebih ditonjolkannya itu grafisnya, warnanya, agar masyarakat itu tertarik untuk membaca. Sedangkan di elektronik itu mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Nah, biasanya antum lihat di televisi antum ya seperti ini ya, mengandung suara, gambar, dan gerak. Itu pola penyajiannya. Sedangkan struktur kebahasannya itu ada judul dan nama produk, apa yang ditawarkannya, terus nama, alamat, dan nomor teleponnya, dan penjelasan dari iklan tersebut. Ciri kebahasan teks iklan yang pertama itu pilih kata yang tepat, menarik, logis, dan sopan. Gunakanlah kata-kata yang tepat, menarik, dan masuk dengan logika antum serta sopan. Kedua, ungkapan atau majas memikat dan memiliki daya sugesti. Gunakanlah ungkapan-ungkapan yang mudah menarik perhatian masyarakat agar masyarakat tersebut tertarik dengan apa yang antum iklankan atau apa yang antum slogankan dan posterkan. Lanjut, kalimatnya tepat sasaran. Kalau antum membuat sebuah iklan, slogan, sama poster tersebut berdasarkan tadi tujuannya, apa sih kalimat sasarannya itu, kepada siapa yang akan antum tunjukkan iklan tersebut, tidak terikat oleh kaidah kebakuan. Nah, berbeda dengan teks yang lainnya, kalau teks iklan, slogan, sama poster ini dia tidak terikat dengan kaidah kebakuan. Bisa antum menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari antum, tidak menggunakan bahasa yang formal. Selanjutnya, disusun untuk menonjolkan informasi. Nah, di sini untuk menonjolkan informasinya itu, kalau iklan itu lebih menggunakan sesuatu yang dapat menonjolkan informasi tersebut agar masyarakat itu tertarik dengan apa yang antum iklankan. Ingin pendidikan murah berkualitas, A8 Jakarta. Kalau di sini ya nak, contohnya yang saya ambil detik-detik UN, juga contoh dari teks iklan, slogan, dan poster menggunakan kata-kata yang mudah dan menarik ya. Itu yang bagian dari ciri kebahasannya. Lanjut ke menulis teks iklan, slogan, sama poster. Yang pertama, antum harus menentukan dulu judul, apa yang akan antum buat. Tentukan judulnya. Terus tentukan media apa yang akan antum gunakan, apakah media cetak atau media elektronik. Tentukan pesan apa yang akan antum buat dalam iklan tersebut. Pilih jenis iklannya, apakah antum akan menggunakan iklan, akan membuat iklan, atau membuat slogan atau poster. Tentukan jenisnya. Pilih kata-kata yang tepat dan unik. Kata-katanya itu singkat, padat, jelas. Susun kata menjadi kalimat unik dan menarik. Nah, kata-kata yang antum pilih itu susun lagi menjadi sebuah kalimat yang mudah dipahami oleh khalayak banyak. Lengkapi dengan gambar yang menarik. Biasanya ketika antum membuat sebuah iklan, slogan, ataupun poster, itu lengkapi dengan gambar agar masyarakat itu tertarik dengan apa yang antum paparkan. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian antum semua, anak soleh dan solehazah. Jangan lupa kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah dan doa setelah belajar. Nah, jangan lupa juga jaga kesehatan dan bersyukur. Untuk pembelajaran selanjutnya kita masuk ke eksposisi ya. Nah, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.